Selamat datang di United News ID, channel khusus berita terbaru seputar Manchester United. Kami menyajikan update harian mulai dari transfer pemain, hasil pertandingan, analisis taktik, hingga gosip menarik seputar setan merah. Langsung saja simak berita selengkapnya. Glory Manchester United. Manchester United tampil dominan saat kalahkan Sunderland 2-0. Manchester United mencatat kemenangan meyakinkan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadion Old Trafford pada Sabtu malam waktu Indonesia Barat. Ini kemenangan ketiga setan merah di kompetisi domestik musim ini, yang mengantarkan mereka naik ke peringkat 8 dengan 10 poin dari 7 pertandingan. Sunderland tetap posisi 6 dengan 11 poin. Demikian laman Liga Inggris. United tampil dominan sejak awal laga. Gol pembuka tercipta pada menit ke-8 dari aksi Mason Mount. Menerima umpan akurat dari Bryan Mbeumo di dalam kotak penalti, Mount melepaskan tembakan terarah ke sudut kanan gawang yang tak mampu dihentikan kiper Sunderland, Robin Roefs. Tuan rumah terus menggempur Sunderland. Pada menit ke-21, tembakan Amad Diallo di blok Roefs, disusul penyelamatan gemilang kiper asal Belanda itu atas tembakan jarak jauh Bruno Fernandes pada menit ke-25. United menggandakan keunggulan pada menit ke-31. Berawal dari lemparan ke dalam, Benjamin Sesko memanfaatkan bola liar di kotak penalti dengan tembakan keras ke sudut kiri gawang yang kembali menaklukkan Roefs. Sunderland berusaha membalas sebelum turun minum. Sundulan Bertrand Traore pada menit ke-33 digagalkan kiper United, Senne Lammens, yang tampil solid. Tembakan jarak jauh Granit Xhaka pada menit ke-44 juga dimentahkan Lammens guna memastikan skor 2-0 bertahan hingga jeda. Pada babak kedua, United tetap mengendalikan permainan. Mbeumo nyaris menambah keunggulan pada menit ke-55, tapi tembakannya melebar. Sunderland membalas melalui tembakan jarak jauh Traihume pada menit ke-63, tapi bola melambung di atas mistar gawang. Masuknya Matheus Cunha pada babak kedua menambah daya gedor United. Meski begitu, dua peluangnya pada menit ke-81 dan 84 gagal membuahkan gol karena melebar. Cunha kembali mengancam pada menit ke-89, tetapi tembakannya mudah dihentikan Roefs. Sunderland sendiri nyaris memperkecil kedudukan pada menit ke-90 melalui James Digne-Talby, tapi Lammens tampil tangguh dalam debutnya. Skor 2-0 bertahan hingga peluit panjang. Kemenangan ini menunjukkan performa solid Manchester United di bawah asuhan Ruben Amorim, dan sekaligus menjadi clean sheet pertama setan merah musim ini. Rating pemain Man United versus Sunderland. Ruben Amorim lega. Mason Mount Benjamin Sesko gemilang. Senne Lammens solid dalam debut saat libas The Black Cats. Ruben Amorim bisa bersantai dan menikmati jeda internasional dengan mengetahui pekerjaannya aman untuk saat ini setelah Manchester United meraih kemenangan 2-0 yang mengejutkan atas Sunderland. Mason Mount mencetak gol awal untuk membuka jalan bagi setan merah. Kemudian Benjamin Sesko mencetak gol setelah gelombang tekanan dari tuan rumah yang pantas memenangkan pertandingan kandang ketiga berturut-turut. United tampak nyaman sejak awal dan mencetak gol pertama mereka sejak pertandingan pertama Amorim di Ipswich 11 bulan lalu ketika Mount memanfaatkan umpan silang Bryan Mbeumo dengan kaki kirinya, lalu menggunakan kaki kanannya untuk menceploskan bola rendah ke gawang pada menit ke-8. Mereka terus bermain tenang dan terus menekan untuk mencetak gol kedua. Mbeumo dan Amad digagalkan oleh penyelamatan gemilang Robin Roefs, yang melakukan penyelamatan gemilang untuk menepis tendangan keras Fernandes ke mistar gawang. Gol kedua akhirnya tercipta tepat setelah setengah jam pertandingan ketika United bergabung dengan tren baru Liga Primer, yaitu mencetak gol melalui lemparan ke dalam. Dalot melambungkan bola ke zona berbahaya, Sunderland gagal menghalaunya dengan baik, dan Sesko melepaskan tendangan voli dari jarak dekat, mencetak gol untuk pertandingan kedua berturut-turut. United hampir saja membuat kesalahan fatal ketika Sesko menjulurkan kakinya tinggi saat bertahan di tendangan sudut dan tampaknya menyundul Traihume. Wasit Stuart Atwell memberikan penalti, tetapi kemudian menganulirnya setelah peninjauan ulang karena dianggap tidak terjadi kontak. United sedikit mengendurkan tempo di babak kedua dan Sunderland memiliki beberapa peluang emas. Tetapi kiper debutan Senne Lammens tampil mengesankan, memastikan Amorim mengakhiri pertandingan dengan damai untuk pertama kalinya. Kiper back Senne Lammens, 7/10. Debut yang solid. Ia berhasil menepis tendangan Granit Xhaka dan melakukan penyelamatan gemilang dengan kakinya untuk mencegah James Digne-Talby mencetak gol di menit-menit akhir. Tampil nyaman saat menguasai bola dan menghalau umpan silang, ia mendapat sambutan meriah dari para penggemar United, yang menunjukkan betapa rendahnya standar penjaga gawang yang terlihat belakangan ini. Leny Yoro, 7/10.
Kembalinya ia ke tim utama lebih dari sekadar alasan. Kecepatannya membantu meredam serangan tim tamu yang sesekali datang, sementara distribusi bolanya membantu United menguasai bola. Matthijs de Ligt, 7/10. Penampilan meyakinkan yang ia butuhkan setelah penampilan buruknya di Brentford. Ia mampu menghalau ancaman dengan mudah dan mendominasi lawan-lawannya di udara. Luke Shaw, 6/10. Bermain sederhana dan aman, seringkali mundur ketika penonton menginginkannya maju. Gelandang, Amad Diallo, 7/10. Kembalinya yang menggembirakan setelah absen membela Brentford karena alasan kemanusiaan. Ia melangkah lebih jauh dari performa sebelumnya musim ini, membongkar pertahanan Sunderland dari sayap kanan, menguji Roefs dengan tembakan kerasnya, sementara umpannya kepada Casemiro layak mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Casemiro, 6/10. Irama permainan sangat cocok untuknya, karena ia mampu memanfaatkan kekuatannya. Distribusi umpannya jauh di atas rata-rata Manuel Ugarte. Ia mendapat kartu kuning karena tackle sinisnya terhadap Brian Bobe. Bruno Fernandes, 6/10. Bukan penampilan terbaiknya. Tidak memberikan dampak sebesar yang Anda perkirakan dalam kemenangan yang relatif mudah, selain tendangannya yang membentur mistar gawang dan beberapa kali terekspos di lini pertahanan. Diogo Dalot, 6/10. Sering kena pukul. Tampil bagus di babak pertama dan lemparannya menghasilkan gol bagi Sesko. Kepergiannya agak janggal dan ia segera digantikan oleh Dorgu. Penyerang Bryan Mbeumo, 6/10. Berlatih keras seperti biasa, tetapi umpan dan penyelesaian akhirnya kurang memuaskan hari ini. Umpan silangnya ke Mount membuat bola bergulir dan ia melepaskan tembakan yang bagus ke gawang. Tetapi ia menyia-nyiakan umpan bagus dari Sesko dan gagal memanfaatkan umpan terobosan yang seharusnya bisa membuka jalan bagi Cunha untuk mencetak gol. Benyamin Sesko, 7/10. Sore yang menyenangkan bagi seorang pemain yang membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Mencetak gol untuk kedua kalinya berturut-turut dan berjuang dengan baik tanpa bola, menciptakan peluang emas bagi Mbeumo. Mason Mount, 8/10. Menunjukkan mengapa Amorim sangat menyukainya. Ia menghasilkan penyelesaian akhir yang apik untuk mencetak gol pertamanya musim ini, sementara permainan build-up-nya sangat luar biasa. Cadangan Ameneyer, Patrick Dorgu, 6/10. Tidak banyak memberikan ancaman serangan ketika menggantikan Dalot, kecuali satu peningkatan kecepatan di menit-menit akhir. Matheus Cunha, 6/10. Tidak beruntung dan akan kecewa karena tidak berkontribusi lebih banyak. Ia mencetak gol yang langsung mengarah ke Roefs. Kobbie Mainoo, 6/10. Mendapatkan 13 menit ditambah waktu tambahan dan pasti frustrasi karena tidak menjadi starter di Liga setelah 7 pertandingan musim berjalan. Harry Maguire, N.A. menggantikan Yoro di menit ke-85. Manuel Ugarte, N.A. mendapat 10 menit ketika ia masuk menggantikan Casemiro. Ruben Amorim, 7/10. Membuat keputusan pemilihan pemain yang tepat, yang krusial akhirnya memberi Lammens kesempatan. Penampilannya secara keseluruhan cukup memuaskan, meskipun tim sedikit menurun di babak kedua. Kalau kamu fans sejati MU, bantu channel ini dengan klik like dan subscribe. Tulis pendapatmu tentang kabar terbaru ini di kolom komentar.